Selamat pagi Bu Owen dan Pak Peri. Perkenalkan nama saya Gregory Alexander Kesilasaru dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai solver tools dan pivot table pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya telah membuat sebuah tabel untuk memperkirakan nilai untuk mata kuliah komputasi matematika agar saya dapat mencapai target nilai akhir yaitu 85. Di sini saya mengasumsikan bahwa saya sudah memperoleh nilai keaktifan dan nilai tugas 1. Jadi saya akan mencari nilai untuk sel-sel kosong ini, yaitu untuk kuis 1, tugas 2, kuis 2, UTS, dan UAS. Oke, langkah pertama untuk solver tools ada pada tab data, tapi karena solver tools di sini belum aktif, maka harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mengklik tab file, kemudian klik options, kemudian add-ins, kemudian pilih solver add-in, kemudian klik go. Lalu klik solver add-in, dicentang. Lalu klik OK. Nah, maka di sini akan muncul tombol solver tools-nya. Oke, karena solver tools-nya di sini sudah muncul, maka saya dapat segera melakukan perhitungan dengan mengarahkan kursor saya ke sel E11, kemudian mengklik solvernya. Nah, untuk set objektifnya ini, saya akan mengarahkan pada sel E11, karena ini adalah target yang ingin saya hitung, yang ingin saya capai. Nah, solver parameters ini tidak hanya bisa dihitung untuk sebuah nilai tertentu, tapi juga bisa menghitung nilai maksimum dan nilai minimum. Misalnya, saya memiliki sebuah toko, kemudian saya ingin mencari berapa produk yang harus saya jual setiap harinya, agar saya dapat memperoleh keuntungan maksimum. Tapi pada kasus ini, karena target saya adalah 85, nilai yang ingin saya capai adalah 85, maka saya harus memilih value of, kemudian mengisi 85 pada kotak ini. Kemudian untuk by changing variable cells-nya, yang berubah adalah kolom yang kosong ini. Yang bisa diganti-ganti oleh Excel adalah kolom yang kosong, maka saya blok kolom dari D6 sampai D10. Kemudian untuk subject to the constraint-nya, yang pertama saya harus klik add dulu, kemudian cell reference-nya klik di D6, untuk constraint itu nilai maksimum perkiraan yang bisa dicapai. Di sini saya tulis 100. Kemudian add. Lanjut lagi untuk D10, masih sama, constraint-nya 100. Kemudian add lagi. Kemudian untuk D8, constraint-nya masih sama, 100. Add. Kemudian D9, constraint-nya misalnya 90. Add lagi. Kemudian D10, constraint-nya misalnya 85. Kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Tinggal diklik Solve. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, tinggal diklik OK. Nah, maka Excel akan menghitungkan berapa nilai yang harus dicapai setidaknya agar target 85 itu bisa tercapai. Di sini Excel memberikan kuis 1 setidaknya saya harus memperoleh nilai 82,5. Begitu juga untuk tugas 2 dan kuis 2. Sedangkan untuk UTS, saya diminta untuk memperoleh nilai maksimal yaitu 90 dan untuk UASnya 85. Sehingga target yang saya inginkan yaitu 85 dapat tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Pivot table adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menganalisa, memvisualisasikan, dan menghitung sebuah data dalam jumlah banyak. Misalnya di sini saya punya data mengenai webinar dan sosialisasi beasiswa untuk anak-anak sekolah dan kuliah. Saya akan menampilkan pivot table untuk data ini. Yang pertama harus saya lakukan adalah mengklik tab Insert, kemudian saya blok tabel yang akan ditampilkan dalam bentuk pivot table, kemudian klik pivot table. Nah, karena saya ingin menampilkan pivot table pada file yang sama, maka saya memilih Existing Worksheet. Kemudian untuk location-nya, saya ingin meletakkan pivot table-nya itu pada F5. Oke, kemudian klik OK.
Nah, akan tampil seperti ini. Ini tabelnya dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Misalnya, saya meletakkan bulan pada rows. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian akan ditampilkan juga pengeluarannya pada bagian kolom. Maka akan ditampilkan juga dalam bentuk seperti ini. Atau misalnya, akan ditampilkan mengenai kota. Nah, atau misalnya pengeluarannya akan ditampilkan dalam bentuk rows. Ini bisa dipersingkat atau diperpanjang. Terus tabel ini ditampilkan dalam urutan alfabet. Jadi ini mulai dari A sampai bulan terakhirnya itu di sini abjadnya Mei, M, huruf M. Oke. Atau misalnya diatur seperti ini. Nah, tuh count of kotanya 1. Kemudian diganti seperti ini. Nah, maka pivot table ini akan menampilkan perhitungan-perhitungan sebagaimana yang telah diberikan pada tabel yang diketahui. Misalnya ditampilkan kotanya dalam bentuk baris ke bawah. Kemudian pengeluarannya misalnya di values. Nah, ini akan ditampilkan nih. Untuk Aceh, biaya sertifikatnya berapa? Biaya sertifikat totalnya ada enggak? Kemudian honor pembicaranya. Untuk di bulan April, Februari, Maret, Mei, dan seterusnya. Misalnya bulannya diganti ke sini. Nah, atau misalnya bulannya diganti ke sini juga bisa. Kalau misalnya bulannya ditaruh ke bagian filters, nah di sini kita bisa pilih mana aja yang ingin ditampilkan. Misalnya, cuman ingin menampilkan kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya misalnya. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi datanya tidak hilang, tapi hanya dipersingkat, jadi data yang ditampilkan hanya data yang diinginkan oleh si penggunanya. Gitu. Atau misalnya mau cuma Aceh, Bangka Belitung. Nah, ini juga bisa. Atau misalnya mau semua, tinggal klik select all. Nah, ini juga jadi. From Z to A. Nah, dia akan berbalik nih dari yang abjad paling terakhir sampai paling awal. Gitu. Kemudian misalnya mau diganti pengeluarannya masuk ke rows. Nah, bisa nih kayak gini. Misalnya mau cuma Jawa nih, Pulau Jawa. Jakarta dipilih, kemudian Bandung, kemudian Kudus misalnya. Terus Surabaya, Solo, Surakarta. Kemudian klik OK, maka akan tampil seperti ini. Misalnya, oh yang Bandung mau di minimize dulu, klik aja. Nah, ini ada grand totalnya juga nih, keperluannya apa aja. Di sini Jakarta ada 3 nih keperluannya, terus mau dilihat keperluannya buat apa aja nih, gitu. Saya taruh ke sini. Nah, tuh, ada keterangannya untuk biaya sertifikat kah, atau misalnya untuk pembicara kah, ada kalkulasi-kalkulasinya tersendiri. Oke, misalnya diganti ke sini, jadinya apa? Oh, jadinya seperti ini, gitu. Pokoknya, pivot table itu akan menampilkan semacam ringkasan data dari sekian banyak jumlah data yang diperoleh, sesuai dengan keinginan dari si penggunanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Solver Tools dan Pivot Table. Terima kasih.